Siswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibong Waihi Mutawari, Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur. Kami membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Syahbana MA. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu dibagi menjadi dua. Pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita yang mempengaruhi diri kita sendiri. Faktor internal ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor fisiologis, dan yang kedua, faktor psikologis. Faktor fisiologis ini adalah pertumbuhan fisik yang mempengaruhi belajar. Contohnya, seorang anak yang memiliki fisik sehat cenderung lebih fokus pada pelajaran dibandingkan anak yang memiliki fisik yang kurang sehat. Faktor ini juga erat kaitannya dengan asupan gizi yang kita makan. Untuk itu, saya sarankan kepada teman-teman makan yang bergizi-gizi, makan sayuran, makan buahan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini ada 5 macam. Yang pertama, minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Minat ini juga besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena jika seorang anak tidak minat terhadap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, maka seorang anak ini tidak akan belajar dengan baik. Contohnya, seorang anak misalnya namanya Selamat. Selamat ini minatnya di matematika. Tahu-taunya pas hari Senin pelajarannya itu bahasa Inggris. Pasti Selamat ini tidak akan belajar dengan baik. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri seorang anak untuk melakukan kegiatan yang lebih giat lagi daripada kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Contohnya, misalkan ada seorang anak yang namanya Ridwan. Ridwan ini pengen juara 1, namun dia dalam belajarnya jarang, dalam belajarnya lemah, letih, lesu. Kemudian datang seorang temannya yang namanya Robi. Robi ini mengatakan kepada Ridwan, memberikan motivasi. Dia mengatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Maka dari itu Ridwan ini belajar dengan giat lagi, dan pada akhirnya dia mencapai juara 1. Yang ketiga, intelijensi atau kecerdasan. Seorang anak yang memiliki intelijensi atau kecerdasan yang rendah tidak mungkin memiliki nilai hasil yang tinggi daripada anak yang memiliki kecerdasan atau intelijensi yang tinggi. Akan tetapi, belum tentu anak yang memiliki kecerdasan atau intelijensi yang tinggi ini mendapatkan nilai yang tinggi, karena kan faktor belajar itu banyak. Yang keempat, memori. Memori adalah daya serap, mengingat, dan menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang kelima, emosi. Emosi yang baik menghasilkan belajar yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor sosial dan faktor non sosial. Faktor sosial yang pertama adalah keluarga atau orang tua. Seperti yang kita ketahui, orang tua adalah guru pertama dari seorang anak, dan orang tua lah yang pertama kali mengajarkan seorang anak itu membaca, berdiri, berjalan, dan lain sebagainya. Dan faktor sosial yang kedua yaitu sekolah. Jadi sekolah ini mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Pertama, guru. Biasanya guru dilihat dari sisi kepribadiannya. Apakah seorang guru ini cuek terhadap muridnya? Apakah guru ini perhatian terhadap muridnya? Yang kedua, mata pelajaran. Nah, biasanya siswa tidak menyukai semua mata pelajaran, termasuk saya juga tidak menyukai semua mata pelajaran.
pasti siswa akan cenderung mendapatkan nilai yang bagus pada mata pelajaran yang ia sukai. Dan yang ketiga, metode atau strategi yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi. Apakah metode itu menyenangkan, mengesankan, atau membosankan. Ini juga dapat mempengaruhi terhadap pelajar. Faktor sosial yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelajar. Dan lingkungan masyarakat ini sulit untuk kita kendalikan. Faktor eksternal yang kedua yaitu faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang pertama yaitu keadaan suhu udara atau cuaca. Biasanya suhu udara yang panas bisa menyebabkan siswa tidak fokus dalam belajar sehingga tidak mendapatkan nilai yang optimal. Faktor non-sosial yang kedua yaitu waktu. Ada pagi, siang, dan juga malam. Sebagian besar siswa lebih cepat memahami materi pada waktu pagi hari. Faktor non-sosial yang ketiga yaitu tempat. Apakah tempat itu ramai atau busy? Ada juga siswa yang cepat memahami meskipun lingkungan itu ramai dan busy. Akan tetapi, ada siswa juga yang kesulitan memahami karena lingkungan itu ramai dan busy. Faktor non-sosial yang keempat, alat dan perlengkapan. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar atau intelijensi. Yang pertama, faktor bawaan. Yang dimaksud di sini adalah sebuah sifat yang memang dibawanya sejak lahir. Misalnya, seorang anak yang bisa memecahkan persoalan akan dipengaruhi juga dengan pembawaan dirinya sendiri, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawanya sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam menyelesaikan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di setiap kelas akan ditemukan ada anak yang pintar dan agak pintar. Yang kedua, ada faktor minat, yang dimana minat ini mempengaruhi perbuatan kepada suatu tujuan dan dorongan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang ketiga, ada faktor pembentukan. Jadi, pembentukan ini dibagi menjadi dua. Ada pembentukan yang direncanakan, seperti yang dilakukan di sekolah, dan pembentukan yang tidak direncanakan, misalnya pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat, ada faktor kematangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diherankan bila anak kelas 1 SD belum mampu mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal matematika anak kelas 4 SD. Karena soal-soal tersebut masih terlampau sukar bagi anak kelas 1 SD. Dan organ tubuh dan fungsi jiwanya itu masih belum matang untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Dan kematangan sangat berhubungan erat dengan faktor umur. Kelima, ada faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia bebas memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak hanya berpedoman atau berpatokan saja dengan satu faktor. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.